Viral di media sosial TikTok video yang menyingkap potret ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah. Video tersebut memperlihatkan kontras mencolok kondisi jalan di perbatasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan Kabupaten Lebak, Banten, yang hanya dibatasi garis administrasi. Dalam video yang beredar luas di media sosial itu, tampak jelas perbedaan kualitas jalan di dua wilayah bertetangga. Pada sisi Kabupaten Bogor, jalan terlihat rapi, mulus beraspal, serta dilengkapi marka jalan. Sebaliknya, di wilayah Kabupaten Lebak, kondisi jalan masih berupa tanah merah yang mudah becek dan licin, terutama saat musim hujan. Lokasi yang menjadi sorotan publik tersebut berada di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak. Fenomena ini memicu beragam reaksi warganet karena dinilai mencerminkan ketimpangan pembangunan infrastruktur dalam jarak wilayah yang sangat berdekatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kawasan tersebut juga masih dihuni warga korban banjir bandang yang melanda Lebak Gedong pada awal 2022 lalu. Hingga kini, sebagian warga masih bertahan di hunian sementara, huntara, dengan kondisi yang serba terbatas. Ironisnya, sebagian huntara tersebut secara administratif masuk ke wilayah Kabupaten Bogor. Bagaimana lagi? Malu karena dibeda-bedakan, padahal presidennya sama, negaranya sama Indonesia, ujarnya saat ditemui, Sabtu, 10 Januari 2026. Sebuah ruas jalan di perbatasan Banten dan Jawa Barat mendadak viral di media sosial setelah unggahan warga memperlihatkan perbedaan mencolok pada kualitas infrastrukturnya. Video tersebut memancing perbincangan luas mengenai efektivitas pembangunan di masing-masing wilayah administrasi. Warganet menyoroti bagaimana garis batas wilayah dapat terlihat sangat jelas hanya dengan melihat kondisi aspalnya. Fenomena jalan viral ini menjadi representasi bagi masyarakat mengenai cara pemerintah daerah dalam mengelola anggaran infrastruktur mereka. Atensi publik yang besar membuat jurnalis dan pihak terkait melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut. Hal ini dilakukan guna memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi lapangan yang sebenarnya. Saat dipantau secara langsung, terlihat bahwa salah satu sisi wilayah di perbatasan tersebut memiliki kualitas aspal yang sangat mulus dan baru. Jalanan tampak lebar, hitam pekat, dan nyaman untuk dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi infrastruktur yang mumpuni ini memberikan dampak positif bagi mobilitas warga serta kelancaran distribusi logistik di wilayah tersebut. Aspal yang mulus ini dianggap sebagai hasil dari program percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang dilakukan pemerintah daerah setempat. Pengendara yang melintas merasakan perbedaan kenyamanan yang signifikan saat memasuki wilayah dengan aspal mulus ini. Kualitas jalan tersebut kini menjadi standar yang diharapkan warga juga dapat diwujudkan di sisi wilayah perbatasan lainnya. Berbanding terbalik dengan sisi sebelahnya, bagian jalan yang masuk ke wilayah provinsi tetangga menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Jalanan di sisi tersebut tampak rusak, berlubang, dan hanya menyisakan kerikil atau tanah di beberapa titik. Perbedaan yang tajam ini menciptakan efek garis pembatas aspal yang terlihat sangat nyata di perbatasan. Kondisi ini seringkali dikeluhkan oleh warga yang setiap hari harus melintasi batas wilayah tersebut untuk bekerja atau berdagang. Ketimpangan infrastruktur ini menjadi bukti adanya perbedaan prioritas pembangunan atau ketersediaan anggaran antara kedua pemerintah daerah. Hal inilah yang memicu reaksi kritis dari masyarakat di media sosial mengenai keadilan akses jalan. Ruas jalan yang viral ini memiliki posisi strategis karena menjadi jalur utama penghubung antara pemukiman di Banten dengan wilayah Jawa Barat.
Jalur ini digunakan oleh warga untuk akses menuju pasar, sekolah, hingga fasilitas kesehatan antar provinsi. Karena fungsinya yang krusial, kondisi jalan ini sangat memengaruhi roda ekonomi masyarakat di kedua sisi perbatasan. Setiap kerusakan pada ruas jalan ini berdampak pada waktu tempuh dan biaya perawatan kendaraan para pengguna jalan. Kepentingan ekonomi lintas batas menjadikan perbaikan jalan ini bukan hanya masalah administratif satu daerah, melainkan kebutuhan bersama. Lokasi ini kini menjadi titik sorotan bagi pengambil kebijakan di kedua provinsi tersebut. Masyarakat setempat memberikan tanggapan beragam mengenai kondisi jalan yang viral tersebut, mulai dari rasa syukur hingga kecemburuan sosial. Warga di sisi aspal mulus merasa terbantu, sementara warga di sisi jalan rusak merasa diabaikan oleh pemerintahnya. Banyak warga berharap bahwa viralnya video jalan tersebut dapat mengetuk pintu hati para pemangku kepentingan untuk segera melakukan perbaikan. Mereka menginginkan adanya kesetaraan kualitas infrastruktur tanpa harus dibatasi oleh garis administrasi daerah. Curhatan warga seringkali muncul di kolom komentar media sosial sebagai bentuk aspirasi langsung kepada gubernur maupun bupati terkait. Kesadaran masyarakat akan hak mendapatkan jalan yang layak kini semakin meningkat seiring dengan kemudahan penyebaran informasi. Pemerintah Provinsi Banten atau pemerintah kabupaten terkait di wilayah tersebut mengklaim bahwa aspal mulus tersebut adalah hasil kerja keras mereka. Pembangunan ini merupakan bagian dari target jangka panjang untuk mengoneksikan wilayah pelosok dengan pusat pertumbuhan. Pihak berwenang menyatakan bahwa mereka terus mengalokasikan dana pemeliharaan jalan secara rutin guna menjaga kualitas infrastruktur tetap prima. Keberhasilan pembangunan di sisi Banten ini dijadikan contoh prestasi bagi pengelolaan dana daerah yang tepat sasaran. Mereka juga membuka diri untuk melakukan koordinasi lintas daerah agar pembangunan di perbatasan dapat berjalan lebih sinergis. Namun, fokus utama tetap pada penyelesaian target pembangunan di wilayah administrasi mereka sendiri. Menyusul viralnya kondisi jalan tersebut, pemerintah daerah di sisi Jawa Barat dilaporkan mulai memberikan atensi dan melakukan peninjauan. Muncul kabar bahwa rencana perbaikan ruas jalan tersebut telah dimasukkan ke dalam daftar prioritas pembangunan di tahun mendatang. Proses penganggaran dan lelang proyek diharapkan dapat segera dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat yang telah lama menunggu. Viralnya video tersebut dianggap sebagai alarm bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk bekerja lebih cepat dan tanggap. Warga kini memantau janji-janji perbaikan tersebut dengan penuh harap agar kontras aspal di perbatasan mereka segera berakhir. Kehadiran alat berat di lokasi menjadi pemandangan yang paling dinantikan oleh para pengguna jalan yang setiap hari menderita akibat lubang. Fenomena viralnya jalan perbatasan ini membuktikan betapa besarnya peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah. Melalui perangkat ponsel, warga kini bisa menjadi mata dan telinga bagi pemerintah untuk melihat ketimpangan di lapangan. Kritik yang membangun melalui media sosial terbukti dapat mempercepat respons pemerintah yang terkadang lambat mendeteksi masalah di wilayah terpencil. Hal ini menjadi bentuk demokrasi digital yang efektif dalam mendorong perbaikan layanan publik. Kedepannya, diharapkan pemerintah tidak hanya bergerak ketika sebuah masalah menjadi viral, tetapi melalui sistem pengawasan internal yang proaktif. Transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam perencanaan wilayah menjadi kunci pembangunan infrastruktur yang adil.